Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota 5 orang yang dimulai dari saya sendiri yaitu Alvin Ghazali dengan NIM akhir 2022. Selanjutnya kepada teman-teman saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Arya Sampurna Baruna Wijaya dengan NIM 242410102077, dilanjut oleh teman saya Tony. Perkenalkan, nama saya Tony Akbar Sebastiansyah dengan NIM akhir 2004. Dilanjut dengan Muhammad Rafli, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hidayatullah dengan NIM akhir 2082. Dilanjutkan dengan Ilham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri dengan NIM akhir 2046. Nah, di sini kami ingin membahas atau mendiskusikan terkait metode rata-rata bergerak dari statistika. Yang pertama itu ada data penumpang dan barang, kedua perhitungan average penumpang dan barang, tiga MAE, MSE, RMSE, dan MAPE, dan terakhir yaitu halaman sumber. Untuk yang pertama, ini ada data penumpang angkutan udara domestik pada bulan November hingga Desember di tahun 2024. Yang dimana di sini ditulis ada 5 bandara, yaitu Kuala Namu Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Juanda di Surabaya, Ngurah Rai di Denpasar, dan Bandara Hasanuddin di Makassar. Untuk yang lainnya ini bandara yang tidak dapat disebutkan karena banyak sekali bandara di Indonesia. Nah, ini adalah diagram penumpang angkutan udara domestik pada bulan November hingga Desember 2024. Pada bulan November di Soekarno-Hatta memiliki penumpang yang sangat banyak daripada bandara-bandara yang lainnya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Alvin. Baik, pada saat di sini itu merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penumpang internasional di beberapa bandara besar di Indonesia selama bulan November dan Desember 2024, serta jumlah total penumpang dari Januari hingga Desember dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu 2023. Jumlah penumpang itu meningkat dari November ke Desember pada 2024 tuh totalnya naik dari 1,57 juta ke 1,72 juta orang. Naiknya tuh sekitar 9,76% lah. Bandara yang paling sibuk itu dapat terlihat itu di sini itu ada Soekarno-Hatta di Tangerang dan Ngurah Rai di Denpasar. Untuk pertumbuhan per tahunnya sendiri itu secara keseluruhan jumlah penumpang itu naik dari 15,6 juta ke 18,9 juta orang. Naiknya tuh 21,46%. Sedangkan bandara lainnya itu mencatat pertumbuhan paling tinggi yaitu naik sebesar 30,6%. Next slide. Pada slide diagram penumpang angkutan udara internasional ini, mereka jumlah penumpang internasional di kategori bandara besar di Indonesia selama November, yaitu warna kuning, dan Desember, yaitu warna orange. Total sama Januari sampai Desember itu warnanya merah. Pada bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai itu punya jumlah penumpang terbanyak sepanjang tahun. Itu terlihat dari tinggi batang orang merah yang paling tinggi itu. Pada Desember umumnya lebih sibuk dari November. Hampir semua bandara menunjukkan peningkatan jumlah penumpang dari November ke Desember. Bandara Juanda Surabaya, Kuala Namu, dan Hasanuddin lebih sepi dibandingkan bandara besar lainnya, tapi tetap menunjukkan aktivitas penumpang yang stabil sepanjang akhir tahun. Untuk kategori lainnya sendiri itu menunjukkan dengan signifikan juga, meski jumlahnya tidak sebesar bandara utama yang tadi saya jelaskan itu. Next slide. Pada slide data barang angkutan udara domestik ini menunjukkan jumlah barang dalam ribu ton yang diangkut melalui udara secara domestik atau dalam negeri di beberapa bandara di Indonesia selama November dan Desember 2024. Total tahun penuh dibandingkan tahun 2023. Nah, volume angkutan barang meningkat dari November hingga Desember 2024 itu naiknya dari 56.000 ton ke 61,5 ribu ton, naik menjadi 9,82%. Bandara dengan volume barang terbesar ada di Soekarno-Hatta, Tangerang, dan juga kategori lainnya paling dominan yaitu tadi. Pertumbuhan tahunan ini meningkat menjadi 9,07% dari 61,10 ke 66,0 ribu ton. Bandara Hasanuddin Makassar menunjukkan pertumbuhan tertinggi sekitar 21,71%, dan satu-satunya yang mengalami penurunan adalah Sentani Jayapura, yaitu menjadi min maksudnya 4,09%. Next slide.
Pada isi diagram ini menggambarkan barang dalam ribuan ton juga ya, dapat dilihat di bagian penjelasannya pada bagian warna itu. Untuk angkutan barang tertinggi ada di kategori lainnya dan Soekarno-Hatta. Pada November Desember hingga November hampir semua bandara mengalami peningkatan jumlah barang dari November ke Desember. Bandara Juanda dan Selandia Jawa Barat tuh jadi punya peran penting. Terlihat dari tinggi batang merah muda yang cukup signifikan, artinya mereka cukup aktif secara tahunannya. Next slide. Nah, pada perhitungan moving average penumpang ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ilham. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan moving average penumpang. Di sini saya akan menghitung moving average penumpang yang terjadi pada bulan November dan Desember dengan cara yaitu moving average penumpang sama dengan 4,95 ditambah 5,90, yang dimana 4,95 ini merupakan total penumpang di bulan November 2024 dan 5,90 ini juga merupakan total penumpang di bulan Desember 2024. Kemudian karena kita hanya menghitung 2 bulan tersebut saja, jadi di sini kita dibagi 2, yang dimana hasilnya yaitu 10,85 juta dibagi 2 dengan hasil rata-rata moving average untuk penumpang yaitu 5,43 juta. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga terkait perhitungan moving average barang. Sama seperti slide sebelumnya, jika ingin menghitung moving average barang, kita tuh harus menghitung berdasarkan jumlah bulan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu moving average barang sama dengan 56,0 ditambah 61,5. 56,0 itu merupakan jumlah total dari barang yang pada bulan November 2024, sedangkan 61,5 yaitu jumlah barang dari bulan Desember 2024. Hasil untuk perhitungan moving average barang sendiri di sini adalah 58,75 ribu ton. Next. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mean absolute deviation atau biasa disebut dengan MAD. Mean sendiri itu merupakan suatu rata-rata. Nah, di sini yang pertama terhitung dari aktual kemudian prediksinya per N. N itu nilai diketahui, terus dari MAD penumpang 5,90 yang dihitung dari bulan Desember, nanti dikurangi 5,43, itu dibagi N-nya 1. Jadi kemudian di 0,47. Yang selanjutnya di MAD barang. Itu di 61,5 dikurangi yang barusan disebutkan oleh teman saya Ilham, dikurangi 58,75 ton. Nah, itu dibagi 1 lagi. Nah, itu merupakan hasilnya 2,75. Next slide. Next slide. Nah, selanjutnya mean absolute atau MAE. Jadi nilai penumpang sekitar 0,47 sedangkan nilai barang MAE bersekitar 2,75. Nah, itu perhitungan yang tadi saya jelaskan di sebelumnya itu juga termasuk dalam sini. MAE penumpang 0,47 per 1, nah, yang menghasilkan 0,47. Maka MAE barang yang ada di slide sebelumnya 2,75 per 1, hasilnya tetap 2,75. Next slide. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Tony. Baik, untuk MSE atau mean squared error akan dijelaskan oleh saya, yaitu untuk menekan dari MSE sendiri, rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Untuk gunanya, yaitu berguna untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya, karena dibandingkan MSE sensitif terhadap outline. Jadi untuk dari halaman sumbernya kita ambil dari web tersebut, bisa kalian klik nanti ya. Baik, mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Alwin. Silahkan Mas Alwin. Baik, sekian dari